sekalian, kita bertemu lagi melalui perkuliahan secara daring ini, khususnya untuk mata kuliah hukum lembaga jasa keuangan. Nah, dan ini adalah pertemuan pertama kita. Melalui video ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan materi di pertemuan pertama kita, yaitu berkaitan dengan overview lembaga keuangan. Nah, di sini materi pertemuan ini berkaitan tentang apa saja sih ruang lingkup dari perkuliahan hukum lembaga jasa keuangan sendiri. Nah, capaian pembelajarannya untuk pertemuan pertama ini adalah setiap mahasiswa itu diharapkan agar mampu menjelaskan mengenai lembaga keuangan itu apa saja, definisinya seperti apa, kemudian perbedaan di antara lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu apa saja. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan masing-masing lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, di sini yang diharapkan adalah penjelasan yang diinginkan dari mahasiswa itu adalah penjelasan yang eh, menggunakan bahasa ciri khas sendiri, tetapi tetap pada dasar teori yang ada dalam sumber referensi-referensi yang ada di buku-buku maupun di internet. Kemudian, capaian pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi uang di dalam kegiatan ekonomi. Nah, tentunya meskipun kita adalah sarjana hukum, calon sarjana hukum, atau berbicara tentang aspek hukum, tentunya ketika membahas tentang lembaga jasa keuangan, kita harus tahu dulu tentang uang atau definisi uang dan segala fungsinya dalam perspektif ekonomi, sehingga nantinya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi uang tersebut dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Baik, kita lanjut pada substansi kita. Yang pertama terkait overview lembaga keuangan atau ruang lingkupnya. Yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan itu ternyata mereka mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan nasional. Bagaimana dia mempunyai peranan yang sangat penting? Karena lembaga jasa keuangan ini merupakan lembaga intermediatori atau lembaga penghubung, ya kan? Intermediatori, lembaga yang menghubungkan antara masyarakat yang mempunyai dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Nah, di sini harapannya adalah ketika mereka saling bertemu itu terjadi sebuah kegiatan ekonomi yang sama-sama saling menguntungkan. Itu di situ. Sehingga definisi umumnya dari lembaga jasa keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana, menyalurkan dana, atau mungkin kedua-duanya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kegiatan menghimpun dana dan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, dua kegiatan ini merupakan dua kegiatan inti yang menjadi ciri khas dari lembaga keuangan. Bisa jadi sebuah perusahaan tersebut itu juga tidak hanya menghimpun saja, tidak hanya menyalurkan saja, tetapi juga melakukan kedua-duanya secara berkesinambungan. Nah, tentunya dalam perspektif hukum mengenai lembaga jasa keuangan ini bisa teman-teman lihat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di sana disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, dari definisi secara hukum ini, kalau kita bandingkan dengan definisi yang umum tadi, sudah lebih spesifik, sudah lebih khusus. Di situ disebutkan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik, yaitu kegiatan perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan maupun lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya yang mungkin sudah beredar dan berkembang di masyarakat, akan tetapi belum ada payung hukum yang mengaturnya. Tapi masyarakat sudah beradaptasi dan juga mengikuti perkembangannya.
Berikutnya, lembaga jasa keuangan itu tidak hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi lembaga jasa keuangan ini juga menghubungkan atau menjadi perantara bagi para pemilik modal yang ingin menyalurkan dananya di pasar modal atau pasar uang agar dana yang dimilikinya itu dapat semakin berkembang lagi. Nah, di sini maksudnya adalah kalau kita berbicara atau berdiskusi tentang dana itu dalam definisi yang umum yang dimaksudkan adalah dana dalam bentuk yang ansih, yaitu uang. Jadi yang dihimpun adalah uang dalam bentuk uang secara harafiah, yang disalurkan pun juga demikian. Akan tetapi pada perkembangannya ternyata yang dihimpun bukan hanya bentuk uang, melainkan bentuk-bentuk lain ya kan selain uang, akan tetapi nilainya setara dengan uang. Nah, itu biasanya bisa kita lihat di pasar modal atau di pasar uang seperti itu. Nah, kegiatan demikian itu lazimnya disebut dengan kegiatan investasi, yaitu tindakan keuangan yang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan hanya dengan menyimpannya saja. Hingga kalau kita lihat dari definisi ini, seseorang ketika menabung mungkin memang benar bahwa dia akan menjadi bertambah uangnya. Akan tetapi dibandingkan dengan uang yang diputar dengan kegiatan yang lainnya atau dengan investasi ini, perkembangannya diharapkan lebih besar lagi. Itu seperti itu. Nah, lembaga jasa keuangan itu sebelum adanya undang-undang mengenai OJS dan LPS itu hanya terdapat dua lembaga saja, yaitu lembaga keuangan perbankan atau Depository Financial Institution dan juga lembaga keuangan non-bank, non-depository financial institution. Akan tetapi setelah adanya krisis moneter, pasca krisis moneter di atas tahun 2004 itu kemudian muncullah yang namanya lembaga keuangan independen. Nah, di sini lembaga keuangan independen contohnya adalah OJK dan LPS, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga muncullah lembaga keuangan yang ketiga, yaitu lembaga keuangan independen yang merupakan partner dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di masyarakat. OJS atau Otoritas Jasa Keuangan itu lahir dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dia merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain untuk menjalankan fungsinya, tugas, dan wewenang dalam mengatur, mengawas, memeriksa, dan menyidik atau melakukan penyelidikan terhadap lembaga keuangan bank, pasar modal, dan juga lembaga keuangan non-bank lainnya. Artinya di sini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini dia merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun ketika dia menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya tadi. Nah, sebagai lembaga independen, tentunya secara kelembagaan OJK ini bukan merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah. Kenapa? Karena dia merupakan lembaga independen. Jadi memang dibentuk oleh pemerintah, tetapi dia tidak boleh disetir atau diatur oleh pemerintah ketika menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya. Akan tetapi di dalam OJK sendiri tidak menutup kemungkinan adanya unsur perwakilan dari pemerintah di dalamnya. Kenapa demikian ya? Karena memang supaya terjadi keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara. Karena uang yang diedarkan di masyarakat juga merupakan uang yang bersumber dari negara. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga sangat dekat dengan kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan fiskal, yaitu kebijakan terkait dengan keuangan yang dikeluarkan oleh negara. Berikutnya, lembaga independen yang kedua yaitu lembaga penjamin simpanan yang lahir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Nah, tentunya dari namanya saja bisa kita lihat dia merupakan lembaga yang memberikan jaminan atau garansi terhadap simpanan-simpanan nasabah yang berada di lembaga keuangan. Sehingga fungsinya tentunya adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan
dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan yang dibentuknya. Nanti kita akan bedah lebih rinci lagi dalam bab tersendiri mengenai lembaga penjamin simpanan. Nah, di part yang kedua ini, pembahasan kita yaitu mengenai lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan bank ini memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan juga pemberian dana. Sehingga ciri khas dari lembaga keuangan bank adalah menghimpun dana yang dilakukan secara langsung dari masyarakat. Itu adalah ciri khas utamanya. Sehingga tugas utama bank adalah saving money atau menyimpan uang. Nah, kegiatan menyimpan uang itu disebut istilahnya adalah menghimpun dana secara langsung, yaitu uang itu uang ya kan dalam bentuk harafiah, uang secara real itu diterima oleh bank dari masyarakat kemudian disimpan. Itu adalah ciri khas utama dari lembaga keuangan bank. Nah, kemudian pengertian dari perbankan adalah bisa kita lihat di dua undang-undang. Di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank dan juga di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank mengatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaannya, kegiatan usahanya, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, dari pengertian ini bisa dikatakan bahwa yang namanya perbankan itu adalah kegiatan usaha, kegiatan yang dijalankan oleh badan usaha bank. Nah, itu di situ. Jadi perbankan itu adalah kegiatannya. Kalau subjek yang melaksanakan kegiatan perbankan itu disebut dengan bank. Gitu. Nah, di pasal 1 angka 5 Undang-Undang OJK, pengertian dari perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, bersama seperti pengertian yang sebelumnya, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah. Nah, di sini ditambahkan secara konvensional bukan hanya kegiatan perbankan konvensional, tapi juga berkembang menjadi perbankan syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Nah, di sini ditambahkan, artinya OJK itu dia mengawasi juga melihat dan mengatur bank, ya kan, badan usaha bank itu bukan hanya yang konvensional, melainkan juga yang menggunakan yang melaksanakan kegiatannya dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, kita lihat dari sini pembagian jenis-jenis dari lembaga keuangan bank itu dibagi menjadi 3. Ada bank sentral, ada bank umum, dan juga ada bank perkreditan rakyat. Nah, namanya bank sentral ya, sentral atau center itu hanya ada satu. Jadi yang namanya bank pusat itu hanya ada satu, yaitu Bank Indonesia. Sedangkan bank umum itu adalah bank-bank lainnya yang secara umum yang di bawah Bank Indonesia. Contohnya bisa Bank BCA, Bank BRI, atau Bank BNI 46, Bank CIMB Niaga, dan bank-bank lainnya. Dan yang terakhir adalah Bank Perkreditan Rakyat. Nah, ini contohnya banyak sekali, ada BPR Cahaya Arta Bali, BPR Bukit Tanjung, BPR Parodana yang sifatnya itu biasanya adalah bersifat lokalisir. Jadi hanya ada dalam satu daerah tersebut. Nah, berikutnya di part yang ketiga ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan non-bank. Jadi selain dari lembaga keuangan bank tadi. Lembaga keuangan non-bank merupakan sebuah badan yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat, hampir sama ya dengan perbankan tadi. Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga lalu menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Nah, di sini titik tekannya yaitu adalah sama-sama menghimpun dana, akan tetapi prosesnya adalah secara tidak langsung.
yaitu melalui apa? Mereka menjual yang namanya surat-surat berharga. Contohnya adalah efek, kemudian surat utang, atau kemudian surat-surat yang dokumen lain yang bisa dinilai dengan uang, dijual kepada perusahaan yang membutuhkan pinjaman, memberikan kepada perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Situ. Nah, lembaga keuangan non-bank ini dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat, baik dia sebagai individu, network person, perusahaan swasta, maupun perusahaan pemerintah. Jadi, yang menjadi debitur, yang menjadi si berutang, itu bukan hanya orang perseorangan, melainkan juga badan usaha, baik itu dimiliki oleh swasta maupun pemerintah. Nah, harapannya pinjaman tadi, ya kan, pinjaman dana tadi itu berupa pemberian modal yang dapat dikelola lagi oleh debitor agar taraf hidup masyarakat yang meminjam tadi dapat meningkat menjadi lebih baik lagi. Harapannya adalah demikian. Akan tetapi ya, kadangkala harapan itu sedikit meleset, dan itu menjadi tugas kita bersama untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Selain pemberian kredit atau hutang, yang dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank ini juga dapat dengan cara menjual saham. Jadi menjual efeknya di bursa efek, kemudian melakukan penyertaan modal, jadi turut serta memberikan modal terhadap perusahaan yang membutuhkan dana, dan juga kegiatan lainnya yang kemudian disetujui oleh Menteri Keuangan. Situ. Jadi bentuknya ketika mereka menyalurkan dana, menghimpun dana dan menyalurkannya itu bukan hanya dalam bentuk hutang saja, jadi bermacam-macam. Nah, mohon maaf saya sedikit dulu sehingga mungkin suara saya agak sengau. Semoga bisa terdengar dengan jelas. Nah, kita lanjutkan. Di sini saya masukkan beberapa contoh lembaga keuangan non-bank yang harapannya bisa kita bahas lebih rinci lagi selama diskusi kita berikutnya ke belakang. Yang pertama adalah fintech atau financial technology yang saat ini kita kenal dan sekarang menjadi trending, yaitu adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya, basic kegiatannya itu melalui teknologi. Kemudian ada juga perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan sewa guna usaha. Jadi kita menyewa suatu barang, satu modal barang itu untuk usaha, bukan untuk pribadi. Kemudian ada perusahaan ajak piutang, perusahaan kartu plastik, modal ventura, pegadaian, perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, pasar modal, pasar uang atau falas, valuta asing, dan juga yang terakhir adalah koperasi. Nah, itu tadi adalah uraian singkat secara umum mengenai dengan lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Nah, kalau begitu, apa sih perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank yang bisa teman-teman simak dari penjelasannya tadi? Apa ya kira-kira? Sehingga kita mungkin secara sederhana, secara kasat mata tanpa teori yang berbelit-belit, kita bisa memilah, oh ini adalah lembaga keuangan di bidang perbankan, ini adalah lembaga keuangan yang non-bank. Nah, silahkan teman-teman catat dalam kertas note kecil, kemudian bisa di screenshot atau diketik di komen, dan juga atau mungkin bisa langsung dikirim ke email saya. Berikutnya, bagian yang keempat, yaitu adalah lembaga keuangan independen. Nah, secara umum, tadi sudah sempat dibahas, ada OJK dan juga ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, kedua lembaga ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi keduanya ini saling saling berbagi peran agar yang namanya pelayanan kepada masyarakat itu terkait
lembaga keuangan terkait di bidang keuangan itu semakin optimal, sehingga harapannya secara ideal taraf hidup masyarakat Indonesia itu, khususnya di Indonesia ya, itu semakin meningkat. Nah, harapannya adalah seperti ini. Kita bisa lihat bahwa uh, tujuan akhirnya adalah peningkatan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, tentunya pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat atau bisa tercapai ketika ada dua fondasi yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga-lembaga keuangan. Yang pertama adalah kepercayaan, baru yang kedua adalah kenyamanan. Nah, ketika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut itu semakin meningkat, tentunya, ya kan, tentunya masyarakat itu akan semakin nyaman untuk mencari dana, menghimpun dana atau menyalurkan dananya melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada. Sehingga ketika sudah percaya kemudian nyaman, maka tumbuhlah yang namanya tingkat perekonomian. Nah, ini paradigma ini saya ambil dari sedang trending di anak muda zaman sekarang, ya kan? Kalau anak muda zaman sekarang kan selalu mengatakan bahwa ketika sudah nyaman tiba-tiba menghilang. Nah, bukan demikian. Kalau dikatakan eh, ketika hati sudah nyaman kemudian tiba-tiba dia menghilang, artinya apa? Belum ada kepercayaan terhadap kedua belah pihak yang saling melakukan hubungan hukum itu. Sehingga tentunya yang dimaksimalkan yang pertama adalah kepercayaan terlebih dahulu, baru kemudian adanya sebuah kenyamanan. Nah, ketika sudah nyaman dan percaya, kemudian tumbuhlah yang namanya harapan tadi, yaitu peningkatan taraf hidup di bidang ekonomi. Seperti itu. Nah, berikutnya seperti yang saya katakan tadi, eh, ketika kita berbicara hukum lembaga keuangan, kita harus mengerti juga apa itu uang. Tentunya dalam perspektif ekonomi, bukan hanya dari hukum saja. Nah, eh, uang itu kalau kita lihat definisinya, itu terdapat dua paradigma yang menurut saya tidak bisa dipisahkan, tetapi dia bisa menjadi satu definisi yang utuh. Paradigma yang pertama dari ilmu ekonomi yang tradisional dikatakan bahwa yang namanya uang itu merupakan alat tukar yang dapat diterima secara umum dan dapat berupa benda apapun dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, di sini kita lihat dalam pandangan ekonomi tradisional ini melihat sistemnya adalah sistem barter, masih dalam sistem ekonomi yang sangat tradisional sekali, yaitu barter. Jadi tukar menukar barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan dianggap nilainya sama. Dalam perkembangannya, dalam pandangan ilmu ekonomi modern, uang itu merupakan sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran utang, dan juga sebagai alat penunda pembayaran. Nah, di sini lebih general lagi dan juga dikatakan bahwa yang namanya uang itu bukan hanya sebagai alat untuk menukar barang, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat pengukur kekayaan atau juga digunakan sebagai alat membayar hutang. Kalau sistem ekonomi uh, yang lama tradisional itu sistem perdagangannya barternya itu langsung seketika sekaligus, sehingga uh, masih masih dikatakan bahwa minim sekali yang namanya utang. Tetapi kalau saat ini bisa dikatakan utang karena ada uang yang digunakan untuk menunda pembayaran dari barang dan jasa yang kita beli. Sehingga eh, dari dua pandangan ini bisa kita lihat yang namanya uang, definisi uang itu merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan juga melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan kemudian pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, itu adalah definisi dari uang.
Nah, fungsi dari uang itu dibagi lagi menjadi dua, ada fungsi aslinya dan juga fungsi turunannya. Nah, fungsi asli dari uang yang pertama adalah medium of exchange, yaitu digunakan sebagai alat tukar atau alat untuk mempermudah pertukaran. Nah, di situ dikatakan bahwa eh, orang yang melakukan pertukaran itu tidak perlu menukarkannya dengan barang, tetapi cukup menggunakan uangnya sebagai alat tukarnya. Karena kadangkala kesulitan pertukaran itu dengan cara barter itu, seperti yang saya katakan tadi, eh, susahnya seperti ini. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana seperti ini. Ketika teman-teman misalkan nih membutuhkan satu buah kompor untuk memasak, yang kalian nggak punya kompor, tetapi yang kalian punya adalah 5 karung beras, ya kan? Kalian mempunyai 5 karung beras tetapi membutuhkan satu kompor, dan posisi kalian ya, posisi teman-teman misalkan ada di Malang. Sedangkan saya, ya kan, sedangkan saya itu mempunyai lebih dari satu kompor, tetapi saya membutuhkan beras. Ya, misalkan saya membutuhkan 2 kilogram beras atau 2 karung beras. Tetapi posisi saya di Banyuwangi. Nah, kalau sistem barter ini kan susah. Ya kan, teman-teman harus membawa apa namanya 2 karung beras yang saya butuhkan, ya kan, dari Malang ke Banyuwangi. Sedangkan saya harus membawa dari Banyuwangi ke Malang itu satu buah kompor, atau bahkan mungkin ketika pulang saya membawa 2 karung beras. Nah, itu kan sangat sulit sekali dan sangat lama jangka waktunya. Tetapi ketika dengan uang, ya kita nggak perlu bawa barang-barang yang begitu berat, begitu besar. Kita hanya cukup membawa uang, kemudian saling bertemu dan menukarkan barangnya dengan uang. Nah, itu yang dikatakan sebagai fungsi asli dari uang, medium of exchange. Kemudian yang kedua, fungsi aslinya yaitu unit of account. Nah, di sini dikatakan bahwa uang itu juga berfungsi sebagai satuan hitung. Nah, karena apa? Karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai dari berbagai macam barang-barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian juga dapat digunakan untuk menunjukkan besar kekayaan yang dimiliki dan juga menghitung besar atau kecilnya pinjaman. Nah, di sini unit of account ini dikatakan sebagai apa? Alat untuk menghitung. Nah, menghitung apa? Menghitung entah itu kekayaan kita, entah itu harga dari barang atau jasa yang kita perjualbelikan, atau mungkin besar kecilnya nilai pinjaman yang kita dapatkan dari pihak lain, seperti itu. Kemudian eh, kalau kalau misalkan dalam sistem barter itu kan kadang-kala kita sulit memperkirakan, ya kan? Kira-kira ini nilainya seberapa sih, tapi kalau misalkan dengan uang itu akan menjadi mudah bagi kita untuk memperhitungkan dan memperkirakan kira-kira kita itu membutuhkan berapa untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Itu seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu adalah valuta. Yang dimaksud adalah uang itu sebagai alat penyimpan nilai, karena dia dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang mendatang. Nah, contohnya seperti ini. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang, ya kan, atas pembayaran barang dan jasa yang dijualnya saat ini, maka dia bisa menyimpan uang tadi dan dia gunakan untuk membeli mungkin barang yang sama di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan fungsi asli uang sebagai valuta atau alat penyimpan nilai. Sehingga kita tidak perlu, misalkan kalau misalkan dengan ilustrasi saya yang di awal tadi, beras dengan kompor. Nah, beras itu kan tidak mungkin bertahan lama. Sedangkan uang itu kan disimpan beberapa tahun pun kan tidak pernah busuk dan tidak pernah rusak, kecuali kalau disobek ya, kalau dihilangkan. Nah, itu seperti itu maksud dari fungsi asli uang dari valuta. Nah, selain fungsi asli, ada juga yang namanya fungsi turunan. Nah, fungsi turunan ini ada 5 fungsi. Yang pertama, dia sebagai alat pembayaran yang sah.
Di sini nggak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, dimaksud dengan alat pembayaran sah ya. Selain dia ditentukan oleh hukum, oleh undang-undang, dia juga merupakan alat tukar, alat pembayaran yang diterima dan menjadi kesepakatan oleh banyak orang. Itu maksudnya dari alat pembayaran sah. Kemudian, fungsi turunan yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran utang. Nah, di sini maksudnya alat pembayaran utang ya tentunya uang itu dapat digunakan untuk mengukur pembayaran yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi, eh, nah namanya kita hutang itu kan apa ya bahasa bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya kan nyaur nih. Kalau bahasa Indonesia mungkin eh, membayar hutangnya itu kan tidak sekaligus saja, tapi beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan. Nah, itu yang disebut dengan uang sebagai alat pembayaran hutang. Kemudian yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, maksudnya di sini artinya Pak, kadangkala setiap beberapa orang, sebagian orang itu tidak bisa menghabiskan, bahkan mungkin ya, tidak mau menghabiskan sebagian uangnya, sebagian uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi, ya kan? Nggak mungkin nih kita tuh punya uang dihabiskan seketika itu pula, hanya untuk sesuatu hal yang habis sekali pakai, gitu. Sekali habis pakai. Nah, kadang-kala kita ingin menyimpannya, ya kan? Disisihkan, kemudian disimpan, supaya apa? Digunakan untuk keperluan-keperluan di masa yang akan datang yang kita tidak tahu kita membutuhkannya kapan. Itu disebut dengan alat penimbun kekayaan. Yang keempat, fungsi uang dari turunannya tadi disebut sebagai alat pemindah kekayaan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita mau pindah tempat nih, misalkan mau pindah ke tempat lain, ya kan, kadangkala kekayaan yang kita miliki itu kan bisa berupa tanah, kemudian rumah, mobil, atau barang-barang berharga lainnya kan ketika kita mau pindah tempat kan nggak mungkin nih kita bawa semuanya, kita bawa tanah, rumah, dan sebagainya itu kita bawa, kita pindahkan ke tempatnya baru. Nah, itu kan sangat tidak mungkin sekali. Nah, caranya bagaimana supaya kita eh, seolah-olah ya kan masih memiliki semuanya itu kemudian bisa kita bawakan ke tempat lain dengan cara apa? Kita menjualkannya. Kita menjual barang-barang berharga kita, kekayaan yang kita miliki, kemudian kita terima timbal baliknya dalam bentuk uang dan kita bisa membelinya lagi di tempat yang baru di mana kita pindah. Nah, itu yang dikatakan uang itu sebagai alat pemindah kekayaan. Jadi nggak perlu kita gotong rumahnya ya kan. Ya kalau rumahnya portabel nggak apa-apa. Nah, kalau rumahnya permanen itu kan agak susah ya seperti itu. Fungsi turunan yang terakhir yaitu adalah alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, di sini maksudnya itu seperti ini. Ketika nilai uang stabil, orang itu akan lebih bergerak untuk melakukan investasi, ya kan, untuk lebih bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang uh, akan mendapatkan untung. Nah, sehingga ketika kegiatan investasi ini berjalan, maka kegiatan ekonomi akan semakin meningkat dan akhirnya apa? Perekonomian di suatu negara itu akan stabil. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi uang untuk pendorong kegiatan ekonomi. Nah, syarat-syarat uang. Nah, dari tadi kita berbicara tentang fungsi uang, kemudian kita juga berbicara tentang definisi uang, maka kita harus tahu suatu benda itu dikatakan uang itu seperti apa sih? Harus ada syaratnya. Tidak mudah, tidak semua barang itu bisa dikatakan sebagai uang. Nah, kita lihat, kita bedah sedikit demi sedikit syarat-syarat dari uang. Yang pertama adalah acceptability. Acceptability ya tentunya dari kata dasar accept, yaitu apa? Diterima, disepakati. Jadi yang namanya uang itu harus diterima secara umum oleh seluruh masyarakat. Itu syarat yang pertama. Nah, supaya dia diakui dan diterima sebagai alat tukar yang umum dari masyarakat, maka
suatu benda itu harus mempunyai suatu nilai yang tinggi, atau paling tidak paling enggak itu harus ada syarat yang kedua, yaitu garansi, yaitu dijamin oleh pemerintah yang berkuasa. Nah, seperti itu. Jadi ada penjaminnya bahwa uang yang kita terima itu bisa digunakan sebagai alat sebagai alat tukar. Nah, yang menjamin siapa? Tentunya yang menjamin adalah negara. Kemudian yang ketiga, ya kan? Syarat yang ketiga, durability atau daya tahan. Jadi yang dimaksud seperti ini, bahan yang akan dijadikan uang itu harus tahan lama. Durability-nya, kualitasnya itu cenderung uniform, cenderung sama. Jadi durability and uniformity itu saling memenuhi. Itu apa? Uang itu ketika dia digunakan sebagai penimbun kekayaan, tentunya harus mampu disimpan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga apa ya? Kalau misalkan hanya secari kertas yang kemudian disimpan selama 3 hari, kemudian lecek, rusak, sobek, kemudian eh, tidak bernilai lagi, ya tentunya ya orang tidak menganggap itu sebagai sebuah alat tukar yang bisa bertahan untuk di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, ketika berbicara durability atau daya tahan, maka harus berkaitan dengan uniformity atau keseragaman dari bahan baku pembuat uang tersebut. Nah, syarat berikutnya adalah jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu tidak mudah dapat dipalsukan. Scarcity. Jadi, uang tadi itu ketika dia tidak hanya tahan lama, kemudian berasal dari bahan baku yang sama setiap bentuknya itu, maka yang syarat berikutnya adalah tidak mudah dipalsukan. Nah, kalau misalkan uang itu mudah dipalsukan, ya tentunya uang itu tidak akan bernilai. Kenapa? Ketika dia mudah dipalsukan, maka tidak ada yang bisa menjamin. Nah, itu seperti itu. Kemudian syarat berikutnya adalah uang itu harus mudah dibawa atau portable, kemudian juga mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Itu yang dimaksud dengan divisibility. Jadi uang itu mudah untuk disimpan, mudah untuk dibawa kemana-mana, karena seperti fungsinya tadi, dia dapat digunakan sebagai pemindah kekayaan. Nah, bayangkan nih, kalau misalkan uh, uang yang yang dibentuk itu supaya dia bertahan lama, supaya dia tidak boleh dipasukan, misalkan mau dibuat seperti spanduk. Nah, itu kan nggak mungkin, kan nggak nyaman, nggak bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Sehingga uh, kita lihat uang yang bisa diterima secara umum dan mudah dibawa kemana-mana, ya seperti uang yang teman-teman simpan di dalam dompet. Kemudian syarat yang terakhir yaitu memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Yang dikatakan oleh stability of value. Jangan sampai misalkan nih, saat ini kita punya uang 1.000, kemudian ketika kita simpan 3 hari kemudian, ternyata meskipun nominalnya dikatakan tertulis 1.000, orang mengatakan, oh nggak bisa nih, sudah disimpan 3 hari, menyusut nilainya menjadi 500. Nah, kan nggak mungkin. Sehingga yang namanya uang itu meskipun dia disimpan tahan lama, nilainya akan tetap sama. Seperti itu. Kecuali oleh negara atau oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, diubahlah kebijakan yang baru tentang nilai mata uang. Nah, di sini kita sedikit paham nanti untuk suatu benda itu dikatakan sebagai uang itu ya harus memenuhi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 syarat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jenis-jenis uang itu kalau kita tahu itu ada 3 pembagian. Yang pertama, menurut bahan pembuatannya, kemudian yang kedua adalah menurut lembaga yang mengeluarkannya, dan yang ketiga adalah menurut nilainya. Nah, kalau menurut pembuatannya, bahannya yang dibuat ya tentunya ada uang logam dan juga uang kertas. Nah, uang logam ya jelas uang yang terbuat dari logam, biasanya itu ya emas, perak, atau
logam-logam lain yang mempunyai nilai cenderung tinggi dan juga stabil. Kemudian bentuknya tuh mudah dikenali, kemudian sifatnya juga nggak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai dari logam tersebut. Nah, di uang logam ini biasanya itu memiliki 3 macam nilai. Yang pertama, nilai intrinsik, yaitu nilai dari bahan untuk membuat mata uang, misalnya berupa emas, nilai emas, perak, atau logam-logam lainnya yang biasa digunakan untuk mata uang. Jadi nilai dari suatu bahan itu apakah cukup tinggi atau tidak. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalkan uang Rp500, uang Rp100, ya kan, yang dicetak, ditulis dalam logam yang dijadikan sebagai bahan baku dari uang tersebut. Nilai yang ketiga adalah nilai tukar real. Yang dimaksud nilai tukar itu merupakan kemampuan dari uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang. Misalkan tadi uang 500 itu bisa digunakan untuk membeli apa? Misalkan permen, ya kan? Ya, permen atau 500 itu dapat coki-coki, nggak boleh sebut merek ya, dapat coklat, seperti itu. Nah, dimaksud dengan nilai tukar. Kemudian bentuk yang kedua adalah uang kertas. Nah, uang kertas itu di sini kita lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, yang dinamakan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas, kemudian terdiri dari gambar dan cap tertentu yang merupakan alat pembayaran yang sah. Jadi yang namanya uang kertas itu bukan hanya terbuat dari kertas, tetapi mungkin bahan lain yang serupa dengan kertas. Nah, di atas kertas tadi itu terdapat gambar dan juga cap yang menandakan bahwa eh, kertas tadi itu mempunyai nilai nominal yang disahkan oleh negara itu di situ. Berikutnya, menurut lembaga yang mengeluarkan itu ada 2 bentuk, yaitu uang kartal dan juga uang giral. Nah, uang kartal itu disebut dengan biasanya secara ilmu itu disebut dengan kepercayaan, uang yang berdasarkan kepercayaan. Nah, di sini adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, uang receh, uang logam, dan uang kertas yang teman-teman simpan dalam dompet kalian itu disebut dengan uang kartal. Kemudian, ada juga uang giral, bukan uang viral ya, uang giral. Nah, uang giral ini bahasa ilmiahnya itu adalah simpanan yang ada di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, bilet, giro, atau perintah untuk membayar. Nah, biasanya dia tidak berwujud dan merupakan saldo rekening atau tagihan yang ada di bank. Jadi kita hanya mengetahui bahwa kita punya uang yang tertulis dalam buku tabungan kita, tertulis dalam rekening-rekening kita yang tidak bisa kita pegang secara utuh uangnya. Itu disebut dengan uang giral, cek, ya kan, bilet, giro, dan sebagainya. Nah, berikutnya, menurut nilainya itu dibagi menjadi 2. Ada nilai full bodied money, ada juga token money. Nah, yang namanya full bodied money itu adalah uang penuh. Artinya dia dikatakan sebagai uang apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nah, misalkan nominal yang tercantum itu sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Misalkan nih, emas.
Maka nilai yang tertera atau nilai yang ada dalam emas tersebut itu nilai yang ada nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandung dari uang tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian token money, dia dikatakan sebagai uang tanda, yaitu apabila nilai yang tertera di atas uang itu lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalkan ketika pemerintah itu membuat uang senilai Rp1.000, itu ternyata biaya produksinya itu pemerintah itu mengeluarkan uang Rp750. Nah, itu dikatakan dengan token money. Nah, bagaimana sih bisa ditentukan nilai mata uang itu? Nilai uang itu ada teori nilai uang, ada 3 teori dasar, yaitu teori uang statis, teori uang dinamis, dan time value money teori. Teori uang statis itu digunakan biasanya untuk menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang dijawab dengan menggunakan teori uang statis ini, yaitu apa sih sebenarnya uang itu? Kemudian mengapa uang itu ada harganya, dan juga mengapa uang itu bisa sampai beredar. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan ini digunakan yang namanya teori uang statis. Nah, teori uang statis yang pertama itu adalah teori metalisme. Artinya, uang itu bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang tersebut. Nah, ini seperti yang dikatakan sebagai full bodied money teori tadi. Full bodied money, sorry. Kemudian yang kedua, teori konvensi. Dia menyatakan bahwa uang itu dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Nah, di sini dikemukakan oleh De Vincenzi dan Montanari, ya, dia mengatakan bahwa ya masyarakat sepakat bahwa misalkan logam atau bahan dasar dari pembuatan uang tersebut itu dinilai sekian. Nah, itu karena atas dasar kesepakatan. Dan yang ketiga, teori nominalisme, yaitu uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Jadi masyarakat itu mampu menukarkan berapa dari bahan yang digunakan untuk menukar tadi. Itu disebut teori nominalisme. Yang keempat, teori negara, itu adalah uang itu bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang berdasarkan pembayaran yang disahkan. Jadi oleh negara itu sudah ada aturan hukum yang jelas mengenai berapa nominal yang dikeluarkan, yang disahkan terhadap bahan baku apapun. Seperti itu. Teori uang dinamis, ya, teori yang kedua, itu terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama adalah teori kuantitatif. Itu pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo. Dia mengatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang itu sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi kalau jumlah uang yang beredar itu semakin banyak, berlipat ganda, maka nilai uangnya akan menurun menjadi setengah dari nilai semula, atau begitu juga sebaliknya. Jadi ketika jumlah uang yang beredar itu semakin sedikit, maka nilainya akan semakin tinggi. Kalau jumlah uang yang beredar itu semakin tinggi, semakin banyak, maka nilai uangnya itu akan menurun. Nah, itu yang dikatakan oleh David Ricardo. Nah, teori ini kemudian disempurnakan oleh Irving Fisher, ya kan? Dia mengatakan bahwa bukan hanya dilihat dari jumlah peredarannya, juga dia mengatakan bahwa ada unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Jadi bukan hanya jumlahnya yang dilihat, tapi kecepatan untuk menyebarkan uang tadi itu juga mempengaruhi nilai mata uang. Semakin cepat dan semakin besar uang itu
jumlah uang yang beredar itu, maka nilainya akan semakin menurun, jadi berbanding terbalik. Yang kedua, teori persediaan kas. Nah, teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Artinya di sini dia mengatakan bahwa ketika jumlah uang yang tidak dibelikan itu semakin banyak, yang disimpan semakin banyak, kan sama saja dikatakan bahwa uang itu tidak beredar. Sehingga semakin sedikit maka uang itu, nilai uangnya akan semakin tinggi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teori ongkos produksi, yang menyatakan bahwa nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dipandang sebagai barang. Nah, jadi teori ongkos produksi, jadi pembuatan uang tadi itu biasanya selisihnya akan menjadi lebih tinggi dari ongkos produksi pembuatan uang tadi. Teori yang berikutnya adalah time value money theory. Teori yang terakhir, yang menyatakan bahwa uang yang tersedia pada saat ini itu bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan karena potensi kapasitas penghasilannya. Nah, teori ini itu menjadi landasan adanya sistem bunga dalam perekonomian, termasuk dalam kegiatan perbankan. Nah, kenapa kok nilai waktu uang itu menjadi sangat penting ya? Karena ada dua hal. Yang pertama, karena resiko pendapatan di masa yang akan datang itu lebih tinggi dibandingkan dengan saat ini. Artinya, belum tentu kita mendapatkan jumlah uang sama ya di masa yang akan datang. Itu resiko pendapatan. Kemudian yang kedua, adanya biaya kesempatan pendapatan di masa yang akan datang. Artinya, ketika kita ingin menggapai atau mencari jumlah uang yang sama yang kita simpan saat ini di masa yang akan datang, maka memerlukan sebuah biaya, memerlukan sebuah ongkos. Nah, itu yang disebut dengan opportunity cost. Seperti itu. Nah, sehingga ketika uang yang diterima sekarang, maka kita bisa menginvestasikan dalam bentuk tabungan dan akan memperoleh bunga tabungan. Nah, kita lihat ilustrasinya yang pertama nih. Jika kita menyimpan uang 1 juta rupiah saat ini ya, di bank dalam bentuk tabungan dan memperoleh bunga 10% per tahunnya, maka berapa banyak uang kita dalam tabungan setelah 1 tahun? Maka tahun depan kita akan memperoleh uang berapa? Ketika disimpan di bank dengan bunga 10%. Nah, rumusnya seperti ini. FVN sama dengan PV dikalikan dalam kurung 1 plus R. Nah, FVN itu adalah future value. N itu adalah periode investasi. Jadi tinggal dilihat FVN-nya itu kalau misalkan 5 tahun ya berarti future value 5 tahun ke depan berapa. Karena ini di ilustrasinya 1 tahun, maka N-nya adalah 1 sehingga dikatakan future value atau FV saja. PV itu adalah present value, uang yang disimpan saat ini. Kemudian dikalikan 1 plus R. R itu adalah tingkat suku bunga. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, maka 1 juta dikalikan dengan 1 plus 0,1. Maka hasilnya adalah 1 juta 100. Itu adalah uang yang akan kita terima 1 tahun mendatang. Jadi, uang yang kita simpan saat ini sejumlah 1 juta rupiah itu 1 tahun lagi itu nilainya menjadi 1 juta 100. Dari situ. Atau kita lihat ilustrasi yang kedua. Misalkan nih, jika kita dijanjikan memiliki uang 1 juta rupiah 1 tahun ke depan, tahun depan, maka berapa sih nilai uang tersebut saat ini jika suku bunga saat ini adalah 10% per tahun? Jadi misalkan nih, kita dijanjikan punya duit 1 juta, punya uang 1 juta tahun depan. Maka uang 1 juta tahun depan itu saat ini nilainya berapa sih? Ya kan, nilainya berapa? Kalau kita lihat suku bunga bank saat ini adalah 10% per tahun. Rumusnya adalah PV sama dengan FVN per dalam kurung 1 plus R dikalikan N. Nah, pengertiannya sama seperti yang tadi. PV itu adalah present value, FVN adalah future value dikalikan tahun investasinya berapa tahun.
Maka kita masukkan uang tadi ke dalam rumus ini. 1 juta dibagi 1 plus 0,1 dikali 1, maka hasilnya adalah 909.091 rupiah. Sehingga nilai uang 1 juta yang akan kita terima 1 tahun ke depan itu saat ini nilainya hanyalah sebesar 909.091 rupiah. Nah, yang dikatakan yang dimaksud dengan time money value. Seperti itu. Sehingga jika seseorang itu tidak memperoleh bunga simpanan atau bagi hasilnya, kalau misalkan dalam prinsip perbankan syariah, maka nilai uang yang ditabungnya itu akan semakin menurun. Nah, karena apa tadi? Dikurangi dengan resiko pendapatan di masa yang akan datang dan juga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan nilai uang yang sama di tahun saat ini untuk di bagian di tahun yang akan datang, seperti itu. Sehingga kalau kita melihat kenapa kok selalu pihak yang meminjam atau pihak yang nasabah yang ingin hutang ke bank itu selalu menerima bunga yang lebih besar, sedangkan nasabah yang ingin menabung di bank itu kok bunganya kecil sekali ya, karena ada dua risiko yang dikatakan tadi. Sehingga bank itu harus membayar bunga atau bagi hasilnya itu dan juga mengeluarkan biaya operasional setiap harinya itu di situ. Jadi kesimpulannya, kalau berdasarkan teori ini, semakin besar bunga simpanan dan juga komponen lainnya yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana, cost of fund, maka akan semakin tinggi pula bunga pinjaman, pricing yang dibebankan kepada debitur. Seperti itu rumusnya. Nah, bagian yang terakhir adalah soal-soal latihan yang bisa teman-teman gunakan untuk memperdalam materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Di sini ada sekitar 10 soal yang bisa teman-teman gunakan sebagai acuan soal latihan untuk memperdalam materi tadi supaya capaian pembelajaran kita di awal itu dapat terpenuhi. Ada sekitar 10 soal seperti ini yang mencakup terkait apa saja yang kita bahas di pertemuan pertama hari ini. Singkat kata, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya yang singkat dan terlalu cepat, dan mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Terima kasih dan kita bertemu kembali berikutnya untuk pertemuan yang kedua. Terima kasih, selamat malam dan selamat belajar.